Jadi ngetesnya itu jangan tanggung-tanggung, langsung bentak kan susah. Sekalian maksudnya. Kalau dia memang mau gagalnya si kumat, dihentakkan tuh pasti dia selip. Tapi kalau dihentakkan aman, insya Allah aman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di video kali ini saya akan melakukan servis di bagian kopling motor ini ya, mesin Jupiter Z. Ini mesin spek untuk ini ya, beban berat atau langsir sawit. Jadi ini tuh kemarin nggak bisa diengkol ya, bukan nggak bisa diengkol tuh ngelos, sering ngelos. Nah jadi ini tadi dianterin mesinnya saja karena biar nggak repot, dia ini males bawa sama motor-motor, jadi dianterin mesinnya saja. Ini mau ku bongkar tadi, mumpung ini karena motornya ini juga mau untuk bekerja, jadi ya sebisa mungkin dipercepat ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini tadi sudah ini ya, setelan kopling tadi sudah ku nolkan. Tadinya waktu ada setelan kopling dia agak susah, lebih ngesrut gitu, lolos gitu, seperti ngopling terus. Jadi kemarin itu di engkol tuh susah, bisanya cuma didorong gitu. Dan juga tenaganya tuh nahan kalau untuk beban berat, karena di bagian kopling ini bermasalah. Oke, jadi kita cek dulu ya, tes. Lebih entak. Nah, ya, ini kan ini setelan kopling nol ini teman-teman. Oke, ini setelan kopling nol, itu masih ada kayak ngesrut gitu. Jadi kita bongkar dan kita benahi biar tidak harus setelan nol, maksudnya setel kopling itu normal seperti biasa, tapi tetap enak tuh diengkol, dan juga tenaga di bagian kopling ini lebih jos ya teman-teman. Kita lanjut proses pembongkarannya. Langsung kita kendori teman-teman untuk ini, langsung kita lepas. Misalkan kita kendori dulu, jangan langsung semua dilepas ya, kayak situ aja biar nggak menekan sebelah. Nah, ini sudah kelihatan ini makan lagi. Kita cek semua bagian pentingnya. Untuk ininya masih bagus ya, loncengnya masih setting bagus. Terus setelahnya kampas gandanya yang sudah ini ya, sudah mulai tipis. Nanti kita ini seperti biasa antisipasi, kita ganjel. Oke, lanjut bersihkan dulu ya teman-teman, ini biar ini bersih, ini semua perpak ini juga dibersihkan karena perpaknya hancur, jadi dibersihkan dulu. Oke, jadi ini setelah aku bersihkan nih, jadi semuanya terlihat ya. Nah, dan di sini untuk ini nih, kelihatan nggak teman-teman?
Jadi penyebab utamanya ini tuh mengganjal ya. Ini mengganjal, ini dulu pernah sempat ku kikis pinggirnya, dan faktor usia juga ini sudah mengganjal karena posisinya motor ini mau disegerakan untuk bekerja, jadi kita main akal-akalan ya. Insya Allah aman teman. Jadi ini kikis ya, dikikis pinggirnya saja teman-teman. Jadi jika motor teman-teman untuk pengoplingan tuh sering selip atau sering kampas baru tapi kok masih terasa ngopling, nah itu biasanya terjadi di bagian ini teman-teman, bagian kaki empatnya ini menggarisnya kelihatan ya. Jadi posisi kopling nah seperti ini, kelihatan nggak tuh, kelihatan nggak, space nya tuh kecil. Dan juga untuk kampas koplingnya ini sudah mulai tipis. Ini sekalian aku ganti kampas kopling, dan untuk ini dikikis lagi, dikikis pinggirnya teman-teman. Dan juga ini nanti tak buatkan jalur tambahan jalur oli, jadi tak lubangi ini keliling, tak lubangi ya. Untuk di lawan kaki 4 ini masih bagus, ini belum kemakan. Oke, seperti apa prosesnya kita lanjut ya, untuk proses melubangi ini dan juga mengikis di bagian pinggir ini. Dan juga ini juga nanti kita tambahin ini apa namanya, selang ganjal. Nah ini karena tidak tipis, ini aku tambah selang biar ini kan seperti ini contohnya. Tuh terlihat enggak tuh rongganya, tuh rongganya banyak ya. Jadi nanti aku tambah selang biar rongganya tuh agak mempersempit rongga di sini. Oke, kita lanjut untuk proses pengerjaannya ya. Oke, jadi ini kita kikis sampingnya saja, jangan sampai mengenai tengah teman-teman. Kita samping saja sampai dirasa pakai kuku ini enggak menggerak lagi, enggak ada bekasnya. Jadi itu sampai situ saja. Oke, kita lanjut untuk proses pengeborannya ya. Ini untuk pengeboran saya menggunakan mata bor ukuran diameter 3 mili teman-teman. Kita bor ini ya, menyilang ya, jangan lurus nanti takutnya patah. Kita space 3 atau 4 suri dan silang, menggunakan silang ya teman-teman, jangan lurus. Oke, ya tuh menyilang ya teman-teman. Ini lanjut kita semprot dulu biar bersih, biar nggak masuk di mesin ya. Ini nanti semprot dulu. Jadi ini bertujuan agar sirkulasi oli itu lebih banyak ya, yang bisa masuk ke dalam kampas kopling, biar lebih awet dan juga lebih jos pastinya teman-teman. Oke, kita lanjut proses untuk pemasangan itu ya, pengganjalan selang pada kampas ganda. Oke, kita lanjut penanganan untuk pergantian ini ya, penambahan pengganjal untuk kampas ganda. Dan ini sini ternyata ininya sudah lepas satu teman-teman nih. Nah, ini belum kubuka dan baru ku cek nih, lepas satu klipnya. Ini 2, satunya hilang. Jadi nanti kita carikan ya. Ini kita lepas dulu. Agak ini agak sempit ya, selanya kecil.
Kita singkirin ke bawah ya. Ini terbalik nih teman-teman. Nah, ini terbalik ini. Nah ini ya. Ini yang lihat tajam ini di atas teman-teman. Jangan yang tumpul. Nah ini kan tumpul ini. Tepinya tumpul ini sekarang di bawah ya. Yang tajamnya di atas. Jadi biar lebih mengunci. Jadi nggak sampai lepas kayak itu tadi. Jadi nanti tempatnya tuh di sini. Di mana? Nah, jadi tempatnya selangnya di sini. Dan untuk selang sendiri kita gunakan selang yang agak bagusan, yang tahan panas, rawan kempet. Ini saya dari selang lubang hawa mesin ini tak potong. Jadi sesuai tingginya sesuaikan dengan ini teman-teman. Nah, dengan karat pengganjal ini tingginya. Kita belah dulu ya. Oke, setelah itu kita pasang. Nah, pasangnya seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan enggak? Nah, pasangnya seperti ini ya, mengganjal di dalam ya. Terserah teman-teman mau dibalik, terserah mau ini ya, terserah sama saja. Kalau dibalik ini aduh, kalau dibalik sebenarnya lebih mudah ya kalau dibalik, cuman ya itu harus teman-teman perhatikan juga. Nah, jatuh satu-satu malahan, jangan sampai ininya jangan sampai lepas tuh. Akan benar-benar pas. Nah seperti ini ya. Jadi ini cukup bahas langsung dari penanganan ini biar teman-teman tuh nggak bingung ya kalau menemukan kasus seperti ini dan posisinya tuh mendadak atau diharuskan. Oke, jadi setelah terpasang kita lanjut untuk pasang ininya ya, platnya. Ingat untuk pemasangan klip yang tajam itu arahnya ke atas ya teman-teman. Ini pastikan ininya benar-benar ininya masuk, jangan sampai ini biar warna. Kita sedikit tekan lalu paskan ya. Yang ini belum masuk. Nah kalau benar-benar masuk seperti itu ya, kita coba tes sini. Nah, masih mending ya, ada peningkatan. Ini juga jangan terlalu rapat teman-teman. Kalau terlalu rapat nanti dia malahan nggak otomatis ininya, jadi seperti kayak ngopleng karena kalau terlalu rapat. Oke, kita lanjut pasang ini ya, proses pemasangannya ya teman-teman. Tadi nah, seperti ini. Oke, kita pasang. Cek dulu ini benar. Ini untuk arah ini nih. Sini ada tanda strip dan juga di bawah itu ada lubang. Ini ada lubang nih. Ini usahakan ya, tuh pasang. Nah, ini di sini ada lubang nih. Nih. Jadi arah strip ini atau arah lubang ini pas ketemu di lubang. Nah, kembali aja seperti ini ya. Nah, jadi di sini tuh lubang ya. Itu untuk saluran oli ya teman-teman. Kita pasang. Agak ini sedikit paksa dikit. Nah ini ya, masih harus berputar lurus seperti ini, jadi dia ke belakang ini lancar, ke depan. Nah lanjut pasang dulu tuh. Oke, mundur lagi ya.
Ini jadi kapas kopling sekalian ku ganti ya teman-teman. Jangan lupa sebelum pasangan, di sini ada ring untuk di rumah kopling ini pasang ya. Tapi yang ini pertama kita akan dioplos ini teman-teman. Yang ini yang ada tiangnya, ini masukkan ke pertama ya. Yuk, perhatikan yang di tiang itu berarti yang di sela lebar ini yang ada tiangnya. Ya, usahakan benar-benar kencang ya teman-teman. Ya, jadi di sini ada kode 5TN di dalam, ini juga 5TN. Jadi kita pasang selaras seperti ini ya. Nah, sampai dia tuh dia mau ngeper, jangan sampai dia nggak ngeper ya. Kalau nggak ngeper nanti dia selip. Kalau dia nggak ngeper pertanda dia selip. Kalau dia akan benar-benar ngeper. Nah, kita pasang dulu saja. Ini kalau nurutin capek sebenarnya capek ya teman-teman kalau ini, tapi ya apa namanya semalam seperti ini namanya demi tanggung jawab pada pelanggan ya, pada ini. Apalagi terlebih ini motor itu untuk kerja ya, jadi sebisa mungkin kita usahakan semaksimal mungkin ya, entah dari waktu entah dari tenaga. Ya, kalau sudah seperti ini tuh bukan masalah apa ya namanya, bukan masalah kayak nggak ada hari esok, cuman ya gimana ya. Oke, kita kencangi sedikit demi sedikit, jangan langsung kencang. Terus sekiranya yang sudah pas nggak apa-apa kencang, bahkan ada yang nggak pas. Nah, tentu seperti ini. Terus seperti ini aja teman-teman ya. Ini udah kencang ini tuh, kalau untuk ukuran kemarin udah kencang. Oke, kita cek, kita setel sekalian untuk stang koplingnya. Nah, di sini harus berputar ya. Jangan sampai lebih. Kita cek. Nah, dia main ya teman-teman, terlihat ya, dia main. Maju mundur main ya, ini juga. Jadi untuk penyetaan kopling ini kalau terpasang masih terposisi terbuka seperti ini mudah teman-teman. Jadi ini yang penting ini itu masih berputar, pertanda dia nggak ngopling. Tapi kalau terlalu kencang ini nanti dia tuh seret. Nah, itu berarti dia menekan sedikit mengopling. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah semuanya selesai kita lanjut pasang untuk baknya, mesinnya. Dan juga perhatikan juga untuk sil-sil ini, sil jalur oli, pipa oli ini
periksa juga jangan sampai rusak, kita pasang lagi. Kalau ini rusak segera diganti karena berpengaruh nanti di jalur olinya. Ya seperti biasa perpak kita ganti, lanjut kita proses pasangnya. Pasangnya ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai perpaknya itu nyelip. Kalau nyelip nanti ya bocor, ya percuma saja ya diganti perpak baru kalau pasti bocor. Pasang bautnya. Ini kita pastikan ngedrat dulu ya. Untuk ngurus-ngurusnya motornya saya pastikan ngedrat dulu, biar nanti waktu pengencangan tuh nggak selip. Oke, lanjut. Untuk pengencangan seperti biasa menyilang ya teman-teman. Tuh malah kena ininya. Jangan terlalu kencang, nanti malahan patah daunnya. Oke, pasang lagi untuk engkolnya. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita agak mundurin biar jelas, biar ini cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ngetesnya itu jangan tanggung-tanggung, langsung bentak kan susah. Kalian maksudnya, kalau dia memang mau keadaannya si kumat, dihentakkan tuh pasti dia selip. Tapi kalau dihentakkan aman, insya Allah aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi mesinnya sudah beres untuk bagian perkoplingan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kita menangani masalah di bagian kopling motor Jupiter Z atau Vega New atau Vega Krypton yang di engkol tuh seperti ngopling. Jadi bisa periksa di komponen-komponen tadi ya teman-teman. Oke, karena hari sudah malam, jadi kita sudah video kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih.